Selamat datang di Bincang Menjuru. Hari ini kita kedatangan tamu. Beliau ini adalah Pendeta Insinyur Theo Jansen, MTH CBC. CBC. Nah, Ya. jadi hari ini kita akan membahas betapa pentingnya kita itu mengalami kasih Bapa. Betapa peran seorang ayah itu adalah yang sangat krusial dalam menentukan perjalanan kehidupan kita. Mungkin Kak Jansen boleh cerita sedikit gitu tentang latar belakangnya. Nah, ini yang menarik sekali. Menurut saya ini pasti jadi berkat buat banyak orang. Oke. Silakan. Latar belakang secara apa dulu nih? Secara lahir ya mungkin. Ya sebetulnya kalau secara lahir ya gini. Saya tuh sebetulnya kalau secara akta lahir ya itu saya lahir di Jakarta memang ya. Tapi short story ya. Kurang lebih ini langsung aja kali ya. Kurang lebih 7 tahun yang lalu itu tepatnya 2017 itu ternyata saya baru dapat informasi yang cukup mengejutkan tapi juga sekaligus sebetulnya menjadi berkat buat saya. Kenapa? Karena saya jadi tahu siapa saya sesungguhnya. Nah, jadi tante saya atau kuku saya itu adik dari papa saya itu ternyata bercerita bahwa saya ini sebetulnya asli made in China. Betul-betul made in China ya. Jadi saya betul-betul made in China, lahir di China di sebuah kota namanya Kunming ya. Dan itu saya baru tahu loh di usia saya yang ke 44 gitu. Wah, jadi ketahuan deh usia saya ini sekarang ya gitu. Nah, kala itu pokoknya singkatnya dia cerita bahwa saya itu sebetulnya lahir dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Pertama adalah sebetulnya saya ini mau diaborsi gitu ya. Tolong digarisbawahi kata diaborsi ini. Berarti saya mau tegaskan mumpung di awal ya. Kalau diaborsi itu artinya berarti kan saya harusnya sudah mati dari awal toh. Tapi ya oleh anugerah Tuhan hari ini saya ada di sini bisa duduk di podcast ini ya pastinya karena kebaikan Tuhan dan ada rencana Tuhan ada dulu saya. Singkat cerita adalah papa saya yang saya nggak pernah lihat mukanya, nggak tahu namanya. Ibu saya juga saya nggak tahu seperti apa. Itu adalah dosen dan mahasiswa gitu loh, mahasiswi ya. Yang mereka berhubungan tapi terlanjur jauh sampai hamil saya. Dan papa itu tinggalkan mama begitu saja. Dan akhirnya mama kecewa, sakit hati dan berniat untuk mengaborsi saya. Make a story short artinya dia ketika mau aborsi dinasihati oleh banyak orang untuk tidak aborsi. Akhirnya lahirlah saya. Tapi sejak saya lahir di meja di ruang kelahiran itu. Mama saya memang sudah bilang, nih saya gak mau urus. Saya mau buang aja karena ini memang sampah. Saya garis bawah lagi sampah. Jadi saya memang anak aborsi, anak haram, sampah pula dan tidak mengenal jelas sebetulnya papa mama saya. Tapi lagi saya made in China. Jadi asli China. Nah itu Kak Jansen jadi waktu pas abis kejadian gitu berarti Kak Jansen dibesarkan oleh siapa berarti Kak? Nah jadi sebetulnya kalau mau dilanjutkan kisah sedikit. Saya dibesarkan oleh papa mama kakak saya. Yang kebetulan waktu itu mereka memang tidak bisa punya anak. Tapi kan saya gak pernah kasih tahu dari kecil sampai usia tadi itu. 43 tahun ya lebih tepatnya. Saya gak pernah tahu bahwa saya itu anak adopsi. Jadi saya gak tahu mereka itu ayah ibu adopsi gitu loh. Jadi di surat sertifikat lahir segala macam mereka orang tua Mereka orang tua ya? saya. Dan selama ini saya menganggap mereka orang tua saya. Bahkan sekarang setelah tahu kebenaran ini, kenyataan ini, saya tetap menghormati mereka dan mengasihi mereka sebagai orang tua saya. Karena tahu saya nggak kenal siapa yang melahirkan saya sesungguhnya. Itu dia sih kisahnya, kurang lebihnya. Apa pernah ketemu sama ibunya? Yang asli itu sama sekali nggak pernah. Nggak pernah? Oh, wow. Nah, jadi ini kan informasi istilahnya sesuatu yang Kak Jansen tahu setelah udah 40 tahun lebih gitu ya. Iya. Nah, dalam kehidupan Kak Jansen apakah peristiwa ini ada buahnya gitu ataukah peristiwa merasa jadi sampah ini kan dulu dianggap sampah gitu ya waktu kecil gitu walaupun secara itu kan belum sadar gitu ya apakah itu ada pengaruhnya nggak? Pengaruhnya sangat amat fenomenal besar sekali dalam hidup saya. Artinya saya itu orangnya baperan, gampang terluka, gampang tertolak, ya, mudah merasa ditinggalkan, tidak dikasihi, juga tidak berguna. Sampah nggak berguna toh, walaupun sekarang sampah ada daur ulang, tapi kan kalau konteks ini ya saya merasa memang nggak berguna gitu. Nah itu yang membuat saya bertanya-tanya dalam hidup ini, ya, sebelum saya ketemu Yesus tentunya, untuk apa saya hidup?
Bahkan berkali-kali, saya katakan berkali-kali itu bisa sampai puluhan kali saya rencana untuk berbunuh diri gitu ya. Ada yang aktual sudah mau, ada yang berpikir itu berulang-ulang ya. Dan saya juga lelah sih bertanya-tanya dalam diri saya, ada apa saya kenapa seperti ini ya gitu. Ya tapi ya sudah, saya jalankan saja semuanya, hidup ini jalan terus ya. Nah, sampai akhirnya saya langsung cerita ketemu Yesusnya nih. Boleh. Turning point-nya di mana? Nah, turning point adalah ketika tanggal 9 Maret tahun 1991, singkat ceritanya saya diajak oleh teman saya ke sebuah ibadah yang waktu itu dia bohongin saya. Dia bilang katanya nih ada komunitas nih, ceweknya kece-kece. Ya, itu kan usia saya masih 18 tahun ya kan. Saya pikir cewek cocok nih. Jadi intinya saya pasti mau datang nih ya kan. Dan puji Tuhannya gini kejadiannya. Waktu saya datang itu sebetulnya sudah terlambat sekali. Nah kita tahu di gereja itu kan ada pola lagu pujian, lagu penyembahan, pujian 3, lalu penyembahan, lalu khotbah kan. Saya itu sudah datang di pujian terakhir. Nah logika kita, kalau kita ada di suasana yang meriah, gak mungkin lah kita nangis toh. Lagu cepet gitu kan. Ya. Bahkan saya masih ingat dengan jelas lagunya. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya, karena ini jadul juga. Lagunya itu seperti ini. Dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita. Dia kebayang nggak hadir di suasana itu? Tapi begitu saya menginjakan kaki, berdiri di kursi saya itu tiba-tiba menangis tidak berhenti. Saya bingung juga kenapa saya menangis, dan teman saya bilang, berbisik, saya dengar dia ngomongin, saya masih ingat, kena dia. Nah waktu itu saya belum ngerti kenapa, tapi saya nangis terus. Sampai akhirnya lagu firman, bahkan lagu sebelum firman saya masih ingat. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Lalu khotbah disampaikan, saya terus menangis sepanjang khotbah itu disampaikan. Jadi waktu ditantang siapa yang mau terima Yesus pertama kali, saya maju langsung ke depan. Dan saya dijamah Tuhan lagi, dan ada suara yang jelas di telinga saya berkata, aku mengasihimu, aku Bapamu. Nah, buat saya waktu itu kan gak ngerti apaan sih aku mengasihimu, aku Bapamu. Saya punya bapak gitu kan. Tapi ya setelah sampai hari dewasa saya baru mengerti. Oh oke. Nah jadi itu sih turning point-nya. Turning point kan situ Kak. Tapi apakah waktu setelah Kak Jansen ngalamin turning point gitu, apakah masih struggling akan hal yang sama? Oh masih dong. Masih banget. Sama-sama aja, tetap baperan, masih cari validasi dari orang, haus pujian, haus kasih. Pokoknya ada yang kurang aja, kayak ada yang kurang gitu loh. Yang paling membuat saya justru bingung itu adalah ini ya. Kok begitu cepat sih gampang tertolak gitu loh. Orang ngomong apa aja saya bisa overthinking. Orang bertindak apa aja saya bisa overthinking. Orang yang udah lupa saya bisa mikirin 3 hari sampai seminggu gitu. Saya sebenarnya bertanya-tanya kenapa ini. Sampai saya mengerti sekarang ternyata dalam pertumbuhan rohani saya, ternyata itu adalah isu identitas. Oh ternyata saya belum punya identitas yang jelas, yang benar, gitu loh. Karena seringkali kan dalam kehidupan, terutama buat anak-anak yang papanya tuh orang Kristen gitu ya, seringkali mereka pikir tuh ketika anak itu struggling sama depression atau struggling sama hal-hal yang sifatnya mental gitu ya, ya solusinya cuma ketemu Yesus. Jadi begitu terima Yesus udah selesai gitu. Oh enggak seperti itu. Gimana? Enggak seperti itu. Ya itu sebuah proses ya. Tentunya ya enggak langsung enggak instan ya kayak. Abrakadabra langsung ya cering gitu. Enggak lah. Pasti itu sebuah proses. Karena apa? Karena justru Tuhan kan lebih tertarik proses daripada jadinya. Dia tahu jadinya kita seperti apa. Jadi saya ya jujur kalau tadi ngomong stres, ya saya perlu tambahkan juga. Saya memang stressful. Depresi juga tapi nggak tahu kemana ya. Tapi setelah saya menemukan Kristus Yesus Tuhan yang adalah terang, kebenaran, nah disitulah baru saya mulai terang gitu hidup saya, mulai pelan-pelan jelas. Identitas saya mulai Tuhan pertegas ya. Karena kan Alkitab bertulis kan 2 Korintus 5:17 jelas sekali kan. Jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu pun saya hafal di luar kepala, tapi masih tetap saya belum ngerti sebetulnya itu isu identitas ya. Karena ternyata saya fatherless. Itu pun isu-isu fatherless ini bukan baru sih. Saya juga udah pernah dengar dulu ya, ada gerakan yang namanya gerakan kasih Bapa ya.
Abba love gitu. Saya dijamah juga, tapi masih belum sampai ke dalaman akarnya gitu loh. Baru Tuhan singkapkan pelan demi pelan ya. Tuhan kirim banyak orang. Tuhan saya diperhadapkan dengan buku-buku rohani yang berbicara mengenai fatherless ini. Saya dengar khotbah-khotbah yang tentang ini. Makin membukakan. Oh, berarti saya ini fatherless sehingga saya kekurangan identitas yang benar. Gitu aja sih. Berarti kan intinya kalau mereka struggling dengan masalah mental health atau depression, stress, itu mereka harus juga istilahnya selain tahu problemnya, mereka juga cari pengajaran atau pengajaran firman Tuhan yang istilahnya menuntun mereka keluar daripada problem mereka gitu ya Kak? Ya, Dan itu nggak otomatis ya Kak? nggak otomatis. Berarti ada bagian kayansennya kan ya? Ya tentunya kalau kita pakai sedikit rohani sedikit ya istilahnya, Tuhan juga begitu baiknya ya. Dia kirimkan orang-orang yang tepat untuk bisa membimbing kita dalam mengembangkan identitas yang benar ini. Ya, sebagai catatan nih, mumpung saya ingat, cukup menyedihkan kenyataan ini. Ternyata Indonesia itu menurut survei yang barusan termasuk negara fatherless nomor 3 di dunia. Nomor 3 Nomor loh. 3? Nomor 3 loh. Nah, makanya kan banyak masalah psikologis ya, banyak juga masalah-masalah seperti kesehatan mental, masalah-masalah akademik ya, kepribadian yang aneh-aneh. Kalau kita lihat berita hari-hari ini banyak kasus-kasus yang nyeleneh kan, yang gak masuk di akal ya. Tapi kok itu terjadi? Kalau kita tarik akarnya, saya yakin kok itu karena kekurangan kasih Bapa, fatherless gitu loh. Di mana anak-anak ini tidak melihat fungsi dan sosok Bapa yang benar secara jasmani ya, gitu loh. Sehingga apalagi Tuhan atau Bapa yang tidak kelihatan kan sangat sulit ya. Nah makanya saya tahu bertahun-tahun ini sampai puluhan tahun ini memang Tuhan sedang memulihkan identitas saya nih. Dan Tapi apakah dulu Kak Jansen itu papa yang sebenarnya papa angkatnya itu, apakah itu papa yang baik gitu dulu? saya kategorikan dia sih papa yang baik ya. Iya. Cuman karena memang dia mungkin Cina totok ya. Jadi sangat kaku ya. Oh. Seingat saya sih sampai dia almarhum dipanggil Tuhan, saya belum pernah dengar dia ngomong I love you sama sekali dengan saya. Dan kalau saya peluk beliau pun itu seperti memeluk tiang ala India gitu lah ya. Kalau ala India kan masih nari-nari. Tapi tipikal kalau orang Chinese bukan begitu ya? Ya, jadi peluk dia nggak pernah peluk balik ya, diem aja kayak tiang gitu. Malah dia suka ngomong yang lucu. Apaan sih lo? Aneh banget gitu ya. Ya begitu juga dengan mama saya ya, sama tipikal yang nggak pernah ada kayak aku sayang kamu ya atau apapun. Tapi kalau dibilang baik, mereka sangat baik ya. Tentunya mereka baik. Kenapa? Ya jelas lah ya. Tuhan pakai mereka untuk hidupi saya, besarkan saya ya. Itu udah lebih dari baik menurut saya. Jadi saya bilang saya gantilah, saya ulangi ya. Sangat amat baik mungkin gitu loh. Ya cuman memang pembawaannya, kepribadiannya, budayanya mungkin memang mereka kaku ya cenderungnya ya. Kita bukan keluarga yang hangat. Ya saya suka lihat keluarga yang lain pelak-pelukan. Saya suka lihat keluarga yang lain cium sana cium sini ya. Nggak ada sih di tempat kita. Dan sebagai garis bawah sebelum lupa juga, saya anak tunggal. Sama Satu-satunya. Ya itu dia. Anaknya yang tunggal. Jadi kebayangkan ya dengan depresi dan stresnya, saya mau bunuh diri berkali-kali itu karena saya nggak punya tempat untuk curhat juga waktu itu. Nggak ada orang yang bisa diajak ngobrol. Dan tanda kutip belum kenal Tuhan, Yesus kan. Jadi kebayang ya bagaimana situasi itu benar-benar parah banget dah gitu. Karena ini kan anak-anak zaman sekarang ini tentunya kan ini yang dengar bukan cuman anak muda tapi juga ada orang tua. Kalau saya lihat ini tuh ada dua sisi ya. Nah kalau buat anak-anak muda yang orang tuanya less dari ideal nih. Mungkin bahkan bisa dibilang orang tuanya buruk nih Kak. Gimana mereka bisa pulih ya Kak ya? Gitu. Ya tetap ya kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Ya. Dan Allah yang kita kenal di dalam Alkitab ini kan disebutnya Bapa. Ya. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang merujuk itu. Dimulai ketika murid-murid bertanya, Tuhan ajarlah kami berdoa. Justru menarik sekali lah yang keluar pertama kali dari mulut Tuhan Yesus adalah Bapa kami. Dia nggak bilang Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, junjungan kami dan sebagainya. Kenapa Bapa? Karena Tuhan sedang menunjukkan bagaimana kedekatan dia sendiri sebagai anak Bapa itu. Ya bagaimana dia berkata bahwa aku nggak bisa melakukan apa yang aku lakukan kalau aku nggak lihat dari Bapa. Aku nggak bisa mengatakan sesuatu yang aku nggak dengar dari Bapa. Artinya betul-betul Bapa Tuhan Yesus ini sedang mengekspresikan Bapa. Ya
di dalam dunia ini. Supaya kita bisa melihat Bapa itu seperti apa. Karena Alkitab juga berkata kan Bapa itu duduk di tahta yang tidak terhampiri. Bagaimana mungkin kita merasakannya? Makanya Yesus harus turun jadi sama dengan manusia. Nah, dan dia sedang mengekspresikan Bapa di surga. Nah, jadinya kalau tadi ditanya kembali bagaimana pulihnya, ya kita harus bisa berjumpa personal, ya, encounter dengan Tuhan yang adalah Bapa ini, supaya kita mengalami kasih Bapa itu. Dan dengan kasih Bapa itu kita mulai dipulihkan, identitas kita mulai dibenarkan, dan akhirnya dengan demikian pasti kita mengalami hidup yang berkemenangan. Gitu. Karena kan walaupun mereka udah ketemu sama istilahnya di jamaah Tuhan, ada perjumpaan segala macam, karena belum tentu perilaku papanya berubah kan. Betul. Nah itu dia, jadi bagaimana mereka bisa untuk, karena gini ya, kalau orang kan kalau mengampuni dari jauh tuh gampang ya. Tapi ini kan kalau misalnya orang tuanya terutama abusive segala macam dan masih tinggal serumah, itu ada tips gak Kak? Gimana bisa? Iya, Supaya hadapin itu. Kita kan harus hidup sesuai kebenaran ya. Iya. Kebenaran firman Tuhan tuh berkata dengan jelas, hormatilah ayah ibumu. Itu nggak ada tanda kurung yang baik-baik saja, yang sayang sama kamu, nggak ada. Pokoknya kalau dia udah ayah ibumu, ya harus dihormati. Nah, tugas kamu setelah kamu mengalami pemulihan ini, kamu sendiri sudah merasakan kasih Bapa. Tentunya kita mengerti orang tua kita itu begitu juga karena pasti angkatan sebelumnya, orang tua sebelumnya begitu juga, nenek moyangnya juga begitu juga, turun temurun. Itu yang mungkin disebut ada kutuk keturunan ya, gitu loh. Nah, kalau kita sudah mengenal kebenaran, tentunya sikap kita kan harus benar. Apa yang benar? Ya hormatilah tetap. Ya tambah lagi satu nih yang penting, terus mendoakan mereka Dan mengasihi mereka, ya, dan tetap mengasihi mereka. Supaya dengan demikian percayalah kasih itu mengatasi segala sesuatu dan kebenaran itu memerdekakan, membebaskan. Itu cuma masalah timing, gitu ya. Saya sendiri berdoa buat ibu saya itu ya sekitar 20 tahunan lebih ya. Buat ayah saya sekitar 15 kalau nggak salah gitu ya. Dan akhirnya mereka juga puji Tuhan ya, sudah bersama Bapa di surga gitu. Gitu sih. Jadi tetap hormat ya, jangan dilawan, jangan berontak walaupun memang cara manusia, cara kedagingan kita, secara ego kita pasti mau lawan dong. Ya kan? Tapi ya begitu. Mari kita hidup dalam kebenaran ya. Kebenarannya nggak ada kok. Kita ngerti di banyak budaya, khususnya budaya Tionghoa, Cina ya. Itu penghormatan kepada orang tua itu sangat penting ya. Bahkan sangat berhubungan dengan berkat kita loh. Dan itu ternyata di Alkitab juga dituliskan begitu. Kalau mau panjang umur, nah itu tuh, ya kan? Jadi kalau menurut saya sih udah, apalagi kalau kamu sudah ngalamin kasih Bapa, yuk kita minta Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan orang tua kita yang tanda kutip ya, yang nggak baik, yang buruk itu. Toh sudah begitu banyak cerita dan kesaksian bagaimana Tuhan bisa ubahkan orang dari yang bagaimana negatif sampai jadi positif. Termasuk saya, termasuk kita yang ada di podcast ini, betul kan? Betul. Ya gitu. Jadi intinya tuh mungkin belajar ngampuni juga kan. Iya penting itu. Dan nggak cuma sekali tapi Setuju. tiap hari ya. Oh iya, kan Tuhan Yesus berkata toh, berapa kali harus ngampuni? 7 kali. 70 kali, 7 kali loh. Sehari lagi. Iya, sehari lagi ya kan. Ya memang mungkin mudah disampaikan untuk dikhotbahkan, tapi terus terang emang itu butuh kasih karunia sih untuk bisa melakukannya ya, gitu. Saya pun waktu saya tahu bahwa saya ini anak haram ya, di malam itu saya itu masuk ke kamar, ambil gitar, berdoa, menyanyi itu ya sekitar 2,5 jam lah kurang lebih ya. Di situ saya justru mengambil keputusan mengampuni mereka yang belum pernah saya ketemu itu loh, ya. Saya melepaskan pengampunan sesuai firman Tuhan, berdoalah bagi mereka, saya berdoa buat mereka walaupun saya nggak tahu mereka masih hidup atau enggak, di mana nggak tahu lah gitu ya. Pokoknya saya melepaskan pengampunan. Justru ketika saya melakukan ini ya, justru begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang keluar gitu loh. Yang justru memberkati saya kembali bahwa saya ini berharga loh. Buktinya saya ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kalau enggak saya udah mati 51 tahun lalu kan. Dan saya lihat itu memang itu malam yang indah buat saya ya. Gitu. Jadi ada firman Tuhan yang berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi janji Tuhan yang adalah Bapa, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Wah itu kayak bikin saya mewek, nangis gitu ya. Cuman waktu saya keluar lucu, istri saya itu lucu sekali ya. Spontanitas itu lucu sekali. Cerita dong yang tadi tante kamu, yang kuku cerita. Ya saya ceritain, terus dia tutupnya gini. Kayak drakor gitu deh.
gimana kalau kita ke Cina kita cari papa mama aslimu. Saya bilang udah nggak usah. Saya udah anggap yang di foto itu, kan ada foto di ruang tamu saya. Itulah papa mama asli saya. Wow. Ya karena dia yang ambil saya. Iya. Dia yang bawa saya ke Hong Kong sampai umur 4 tahun. Lalu dia bawa saya ke Indonesia sampai sekarang menyekolahkan saya, membiayai saya. Ya saya pikir itulah bapak yang asli kali ya sebetulnya ya. Kalau bapak jasmani daging kan yang memang yang sudah ampuni tapi sudah berkati mereka gitu. Nggak ada kebencian. Nah ini kan dari sisi anaknya nih. Kalau dari sisi orang tua nih, gimana caranya kalau misalnya anaknya ini ngalamin problem mental health gitu, stres lah mungkin, atau bullying atau apapun gitu. Ya tentunya kalau ada asap ada api kan, istilahnya kan ya. Nah seorang orang tua tuh harus mulai dengan jujur ya, terbuka ya. Berani mengevaluasi diri juga dong. Tentunya ada yang salah nih kalau sampai anak kita ngalamin ini gitu ya. Apa mungkin ada sikap kita, perbuatan kita, teladan kita atau perkataan kita gitu ya yang salah. Ya tentunya kalau ada yang salah ya harus berani minta ampun, minta maaf supaya anak itu bisa mengalami pemulihan gitu loh. Enggak ada yang lain kok, kasih itu mengatasi segala sesuatu kok, kasih mengalahkan segala sesuatu gitu loh. Dan ini saya sudah dengar ratusan kisah ya bagaimana orang yang mengalami kasih Bapa ini, orang yang mengalami kebaikan kemurahan Tuhan Yesus ini akhirnya bisa mengampuni dan mereka dipulihkan, bahkan mereka dipakai Tuhan luar biasa. Ya, bahkan saya kalau mau boleh cerita, pinjam cerita orang lain ya. Ada seorang hamba Tuhan yang buat saya terpana sih sebetulnya. Ketika dia bersaksi bahwa dia juga anak aborsi, mau diaborsi nggak jadi. Singkat cerita akhirnya dia dibesarkan, dia tumbuh juga tanpa ayah. Tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara dia. Hari ini dia jadi seorang gembala besar di gereja di Amerika. Jemaatnya nggak terlalu banyak sih, sekitar 35.000 orang. Nggak banyak, 35.000 orang ya. Itu cukup menginspirasi saya karena saya hadir di situ di sebuah conference dan ketika dia sampaikan itu saya nangis sih. Artinya saya juga punya harapan ya. Saya juga bisa dipakai Tuhan seperti dia gitu loh. Saya ada kesaksian, ada hamba Tuhan terkenal ini, anaknya waktu ngalamin depresi gitu ya. Biasa kalau pendeta kan cenderung kalau anaknya ngalamin depresi dikasih ayat lah segala macam gitu ya. Pokoknya ya tipikal hal-hal yang dilakukan kalau sebagai seorang pendeta gitu. Tapi pendeta ini memilih tidak lakukan itu semua. Dia cuman datang ke kamar anaknya kan lagi bengong, sedih gitu kan. Cuman duduk aja sebelah dia, nggak ngomong apa-apa. Betul. Dan tiap hari dia lakuin itu gitu. Dan akhirnya anaknya bilang gitu ya, waktu dia udah pulih segala macam, hari-hari itu adalah hari-hari perjalanan dia menuju pulih gitu. Amin. Hanya karena bapaknya ada. Ya, makanya kehadiran kan penting ya. Present is very very important. Dengan kisah yang barusan ini itu membuktikan lagi bahwa sebetulnya ada satu kata yang penting ya buat orang tua ya. Intentionally. Dengan sengaja memang harus mengasihi, menerima, memperhatikan. Itu aja. Betul tadi, dia nggak butuh ayat. Dia nggak butuh nasihat sebetulnya. Dia cuma butuh pelukan. Dia cuma butuh keoriginalan cinta gitu loh. Dan itu pasti akan menyembuhkan. Itu dia sih. Bahkan ada yang menarik gitu ya Pak. Ini saya boleh cerita karena hamba Tuhannya udah cerita publicly juga kan. Benny Hinn itu waktu itu kan anaknya nakal banget gitu ya, yang cewek gitu. Nah Benny Hinn itu ajak dia ke Yerusalem di itu kan, dia KKR kan. Dia pikir bakal di jamaah Tuhan di KKR, di mana dia lihat ribuan orang di jamaah Tuhan kan. Udah kelar gitu, seberang hotelnya itu ada klub malam. Oke. Terus anaknya bilang gini, Dad gue mau pergi ke klub malam, lu mau ikut gak? Terus Benny Hinn bilang, gue nih pendeta internasional. Kalau misalnya gue ikut apa kata orang gitu kan ya. Nah, tapi Roh Kudus dalam hati bilang temenin gitu. Ya udah, jadi dia temenin anak itu pergi ke klubnya gitu, klub malam kan, disco segala macam gitu, walaupun dia nggak ngerti segala macam, tapi dia hadir gitu. Tapi sejak hari itu anaknya berubah loh. Dia bilang karena bapaknya dia nih sang pendeta besar ini memilih nemenin dia in spite of bisa apa kata orang gitu. Jadi memilih nemenin anaknya gitu. Dan anaknya berubah gitu. Sometimes kita jadi orang tua tuh mesti hadir itu penting sih. Penting. Hadir itu ya. Penting. Itu penting banget ya. Penting. Nah, kakak sendiri kan tentunya karena made in China nih kak ya. Made in China dibesarkan dengan budaya orang Asian pada umumnya. Karena orang Asia tuh kan umumnya untuk dikasihi harus berbuat sesuatu. Itu nggak sih kak? Betul. Nah itu dalam hubungan
sama Tuhan dinamikanya seperti apa, Kak? Ya itu betul, tepat sekali perkataan Bro David ya. Memang saya tuh kayak terus berusaha, terus berjuang sampai kecapean, kelelahan, tidak berdaya kan. Ternyata setelah ya makin bertumbuh rohani, makin dewasa, saya mengerti bahwa justru kita harus bergerak mengasihi Tuhan tuh dari istirahat, dari rest ya. Bukan untuk ngotot melakukan sesuatu untuk membuktikan segala sesuatu gitu, nggak perlu sebetulnya. Karena kan firman Tuhan juga ngomong dengan jelas ya, dia mengasihi kita lebih dulu sebelum kita mengasihi dia. Itu penting untuk renungkan loh. Ditambahkan lagi ia telah mati ya, bukti kasihnya selagi kita masih berdosa. Maksudnya apa? Ya memang itulah unconditional love dari seorang bapak ya. Jadi artinya bukan performance kita yang dilihat, bukan pencapaian kita yang dia, walaupun itu perlu tetap ya, tapi bukan itu yang jadi fokusnya. Ya tapi karena kamu emang anak, saya bapak, ya saya memang harus punya sebuah apa ya, nature-nya memang bapak tuh ya mengasihi anaknya lah. Kalau kita lihat dari binatang dan hewan aja kan ada istilah kan, tidak mungkin seorang apa ya binatang yang makan anaknya sendiri kan, istilahnya gitu kurang lebih. Jadi saya pikir ya itu proses ya, nggak bisa saya gambarkan langsung terus tiba-tiba besok kita. Contoh aja proses mengampuni, apakah bisa langsung instan? Nggak juga kan. Itu lewat proses. Identitas kita jadi benar tentu kan nggak bisa langsung, itu juga lewat proses ya kan. Kalau di Alkitab digambarkan bagaimana Musa pun harus mengalami proses begitu lama kan untuk dapat identitas yang benar. Gideon pun harus mengalami proses, dan banyak yang lain-lain yang kita bisa pelajari dari Alkitab atau firman Tuhan gitu. Dan mungkin ini kali ya, kalau urusan mengampuni karena gini ya, ini ada sesuatu yang saya belajar. Buat saya itu luar biasa banget gini, karena biasa orang ngampuni kan nunggu siap ya. Betul ya. Karena misalnya dia belum siap, dia belum bisa ngampuni gitu. Nah, saya dikasih analogi yang jadi berkat buat saya itu kalau misalnya saya dipukul gitu sama orang ya, pukul berdarah gitu. Terus dia bilang, maafin gue ya. Oh iya. Saya maafin dia kan. Apakah sakitnya hilang? Enggak. Darahnya hilang? Enggak. Lukanya sembuh gak? Enggak. Jadi pengampunan itu keputusan oleh karena anugerah Tuhan dan kasihnya. Tapi untuk sembuh itu butuh waktu. Betul. Gitu. Jadi ada dua nih, ngampunin sama rasa sakit itu dua hal yang berbeda nih. Betul. Itu sakitnya butuh waktu sembuh, tapi ngampuni butuh keputusan. Betul. Karena biasa kita tuh jadiin satu gitu. Kalau selama masih ada rasa sakitnya, kita bilang kita belum ngampunin dan nggak bisa ngampunin. Itu actually enggak kan? Ya. Gitu. Nah, terus mungkin aku juga karena papa mama aku tuh pendeta gitu ya. Dari kecil tuh dididik untuk kenal Tuhan segala macam. Dulu aku juga pola pikirnya sama tuh Kak. Untuk disayangi Tuhan, aku harus berdoa, aku harus baca Alkitab. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan mengenal Tuhan dengan lebih dalam gitu ya. Aku baca Alkitab oleh karena aku disayang Tuhan. Gitu. Ya kan? Aku berdoa karena dia sayang sama aku gitu. Dan actually kalau di Yohanes itu, di kitab Yohanes itu bilang bahwa yang dibanggain senantiasa sama dia tuh dia dicinta Tuhan kan. Bukan betapa dia cinta Tuhan loh. Gitu. Dan dia bilang dia murid yang paling dikasih Yesus. Kayaknya sombong ya. Kata dia kan ya. Kata dia sendiri tapi kan ya orang bukan kata murid lain gitu. Tentunya karena pola pikir ini tuh seringkali bikin orang ngerasa kasih Tuhan itu harus dikerjakan gitu Kak. Gitu. Sedangkan itu kan sangat melelahkan sekali ya. Apalagi kalau di gereja kan sering dengar kita harus lebih lagi cinta Tuhan. Dengan apa? Dengan doa kah? Atau baca Alkitab lebih lagi, dengerin khotbah lebih lagi, ke gereja lebih lagi. Kan benernya bukan itu Kak ya. Kan tadi Kakak bilang kan, kita mengasihi Tuhan oleh karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Berarti kalau saya mengasihi Tuhan itu kan respon saya oleh karena cintanya. Kalau supaya cinta saya bisa tambah, ya izinkan dia mencintai saya lebih lagi dong Kak. Ya itu sederhananya kan. Tapi jangan salah tangkap juga ya para pemirsa nih ya. Bukan berarti setelah kita mengerti ini lalu kita berhenti berdoa. Iya. Berhenti baca Alkitab. Bukan loh ya. Bukan begitu. Tapi bedanya adalah kita tidak berusaha membuktikan sesuatu kepada Tuhan untuk dia tambah mengasihi kita. Enggak. Tuhan udah mengasihi kita kok. Enggak perlu ditambah-tambah. Dan dia sudah buktikan kasihnya dengan lengkap kok. Makanya dia katakan sudah selesai ya. Dan artinya apa? Sudah
nggak usah ditambah-tambahin. Nah, tapi kenapa kita berdoa ya tadi, karena kita ya seperti orang mau menjalin hubungan dengan dia lebih lagi gitu loh. Masa sepihak kan nggak enak, cinta sepihak kan paling nggak enak dong, bertepuk sebelah tangan mana enak sih. Istilahnya Tuhan udah sayang banget sama kita, terus kita cuek-cuek aja, nggak peduli, ya bodoh-bodoh amat, kan aneh. Nah makanya karena kita tahu ada satu pribadi yang mengasihi kita begitu rupa, aku pengen deh Tuhan juga terjalin hubungan dua arah gitu loh, nggak cuma satu pihak gitu kan. Kamu mengasihi aku juga mengasihi kamu. Itu maksudnya. Jadi doa, pekerjaan, pelayanan, pujian penyembahan, apapun yang kita kerjakan semua itu sebetulnya hanya karena kita sudah tahu dulu dia mengasihi kita. Nah, kita juga mau responnya ya, iya, respon kita, dari iya menerima dong. cintanya Biar Tuhan. tepuk tangan tuh jadi gitu loh, ketemu gitu loh, nggak betul, begini betul. ya kan, tapi begini gitu loh. Karena ini ada kekristenan yang stream yang satu nih bilang bahwa karena udah dikasih doa juga nggak apa-apa. Oh nggak bisa, salah. Itu ngaco. Cok. Ngaco. Dan bahkan ada yang istilahnya dosa nggak ada konsekuensinya. Karena Tuhan mencinta kamu gitu. Nggak bisa. Nggak kayak gitu ya. Nggak bisa. Ya walaupun ya kan kalau kita lihat contoh anak yang hilang nih, dia bebas keluar dari rumah kan. Tapi kalau dia nggak pulang dari kandang babi itu, dia mati di kandang babi. Ya selesai. Ada konsekuensinya kan gitu. Perjalanan keluar dia itu berakhir di kandang babi ya karena konsekuensi. Makanya ya banyak orang suka salah nangkep nih ya. Dia pikir kasih Tuhan tuh murahan, gratis ya. Mereka lupa bahwa sebetulnya karena kita nggak bisa menebus diri kita sendiri, kita nggak bisa bayar gitu ya. Makanya akibatnya itu sebabnya ya dia harus turun jadi manusia taat sampai mati di kayu salib untuk menebus kita. Kenapa dia menebus kita? Kita memang berharga karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan rupanya. Tapi sekali lagi tolong please di poin ini jangan salah tangkap juga. Jangan terlalu GR, jangan terlalu gede kepala kalau kita berharga mulia. Tapi kembali cuman bersyukur aja. Gitu, tapi bukan seperti, wih gue berharga loh, gue mulia loh, gue hebat loh. Bukan, ya. Kita semua ini manusia berdosa yang telah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kita menerima pengampunannya, menerima kasihnya, kasih karunia-Nya dan sebagainya. Cuman itu kok. Anugerah ya kayaknya. Anugerah lah, nggak usah lebay ya. Udah tahu ini terus langsung merasa hebat, nggak usah ya. Itu sih. Aku ya jadi ingat itu ada 3 kitab kan, ada kitab Amsal, Pengkhotbah sama Ayub. Kalau di kitab Amsal lakuin hal benar, maka hal baik akan terjadi padamu kan gitu. Kalau baca Pengkhotbah random banget. Ada orang baik yang sial, ada orang yang jahat yang kesannya diberkati gitu. Tapi kalau Ayub kita baca semua anugerah Tuhan. Iya betul. Itu trilogi tuh. Jadi ujung-ujungnya harus tahu bahwa semua itu anugerah kayak. Udah itu deh. Gitu, semua itu anugerah. Nggak ada apa kita mau banggakan sih. Ya, kalau saya pikir lah, saya mau banggain apa sekarang? Toh saya hidup juga anugerah. Bisa bernafas detik ini di meja ini, di podcast ini. Saya mau bilang karena saya? Enggak dong, tentu kan anugerah. Kalau enggak kan saya udah di kuburan. Di Cina sana nggak tahu di berapa luasnya. Ya kayaknya bayi sih mungkin luasnya kecil kali ya, apalagi anak aborsi ya. Ya tapi itulah Tuhan hebat ya. Gitu. Jadi memang banyak kisah-kisah yang menginspirasi saya juga ya. Gitu. Kayak saya juga dengar ada satu hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan juga sama juga. Beliau juga tidak tahu siapa papa mamanya. Tapi saya suka tertarik dengan kalimat beliau ini. Untuk saya bisa dapat identitas yang benar dan menghidupinya dengan benar, itu butuh 30 tahun. Bisa dibayangkan? Nah, jadi memang saya kan sekarang ini kan baru tahu kebenaran secara utuh kan 7 tahun yang lalu ya. Jadi kalau saya masih kurang-kurang ya masih proses. Menarik ini Kak. Kan dia bilang dia butuh 30 tahun ya. Nah, kalau misalnya dalam 30 tahun itu dia bisa menghasilkan pelajaran yang ditulis dalam secari kertas gitu ya. Dan Kakak baca nih. Kakak percaya apa yang ditulis itu dari Tuhan gitu ya. Kakak bisa dapat pelajaran 30 tahun dalam waktu kurang dari 10 menit Kak. Bagaimana caranya tuh? Iya dong, karena apa yang dipelajari selama 30 tahun, dia tulis kan di kertas kan, yang kakak baca dalam 10 menit, kalau kakak actually truly believe gitu ya, sama kebenaran yang dituliskan itu, kakak bisa dapat esensi 30 tahun hidupnya dalam 10 menit. Iya kan? betul sih. Esensinya sebetulnya saya pernah tanya juga. Nah, beliau berkata bahwa ya mengalami kasih Bapa itu sendiri. Udah. Dan tentunya bukan cuma mengalaminya, mempercayai kasih Bapa itu sendiri. Ya. Karena bagaimana kita mengalami kalau kita nggak percaya kan istilahnya. Nah ketika dia mulai hidup dalam pengalaman-pengalaman tersebut,
itu yang terus memulihkan, menyembuhkan, dan menjadikan dia orang yang teguh, kokoh, dan kuat, dan solid gitu loh. Nah saya juga bilang tentunya di dalam hati saya waktu dengar itu, saya bilang Tuhan saya juga mau gitu ya. Tapi jangan 30 tahun lagi lah. usia saya udah segini gitu kan. Karena emang struggle menurut saya gitu ya, struggle yang paling berat itu bukan di mana-mana, ini di pikiran kita sendiri kan ya. Karena setan itu yang paling serem itu bukan yang Dracula Ya, gitu. ya. Yang paling serem itu yang nyamarnya di pikiran kita kan. Iya benar dong. Gitu. Makanya anak muda itu struggling sama mental health karena ya dia believe banyak pikiran yang dari setan itu dipikir dari dia sendiri kan. Nah makanya kalau mau masuk lebih dalam sedikit nih ya. Jadi kalau ditanya apa sih sebutannya untuk hal-hal fatherless ini? Yaitu disebutnya orang yang hatinya tuh orphan, hati yatim gitu loh ya. Dan juga dia punya mentalnya mental yatim gitu loh. Nah itu kan saya ngerti setelah saya mulai ketemu orang, sharing, ngobrol, dapat masukan. Tadi ya dengerin khotbah, baca buku. Oh ternyata saya ini emang roh yatim gitu loh. Walaupun kan secara gambar saya ada dong. Papa mama saya walaupun saya belum tahu dia ada kan. Tapi sebetulnya saya roh yatim gitu loh. Ya, sampai saya ketemu Tuhan Yesus tadi itu tahun 91 itu yang mengalami kasih Bapa. Itu gak sekali kan saya udah bilang terus menerus ya. Dan ya hebatnya Tuhan lah itulah. Dahsyat Tuhan. Yang aku kan udah sering ngobrol sama Kak Jansen ya, dan banyak kesaksian Kak Jansen di pelayanan segala macam ya. Itu yang menurut saya luar biasa tuh, bahkan di kondisi istilahnya ngalamin roh yatim ini gitu ya. Itu masih pelayanan luar biasa kan Kak ya? Nah ini juga kasih karunia lagi kembali kan. Makanya dalam ketidaksempurnaan kita, ya siapa sih yang sempurna di antara kita? Nggak ada kan. Ya itulah anugerahnya ya. Tuhan tetap memakai kita dengan keterbatasan kita. Supaya menunjukkan bahwa yang ini Tuhan loh. Bukan kita kan. Coba kalau kita sempurna, kita merasa pasti kita dong. Kadang-kadang yang gak sempurna kita suka so tahu merasa kita kan. Nah tapi Tuhan tuh sedang mengajarkan bahwa ini bukan karena kamu. Tapi karena aku kata Tuhan kan gitu ya. Ya memang betul kalau mau diceritain tuh gak bisa habis ya. 33 tahun pelayanan saya bersama Tuhan. Dari tahun 91 sampai hari ini. Itu saya melihat banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya, karya-karya Tuhan yang hebat ya. Dan makin kesini makin mengerucut, saya makin nangkep juga sih maunya Tuhan apa gitu ya. Nggak kebetulan kalau saya mau diaborsi, nggak kebetulan kalau saya dibuang jadi sampah. Ternyata memang saya bisa mulai meraba dan melihat memang Tuhan ingin saya di pelayanan fatherhood ini loh, pelayanan pembapaan ini gitu loh. Ya, gitu karena saya melihat sangat penting ya. Gitu makanya saya juga terlibat dengan yang namanya rockman, wah itu loh ya, artinya menjadi pria-pria sejati dalam Yesus Kristus Tuhan gitu loh ya. Karena kalau pria-pria udah mantap seperti Yesus, pasti dia jadi bapak yang luar biasa gitu. Karena anak muda zaman sekarang tuh banyak yang ini sih, karena kan anak saya gitu ya, anak SMP gitu ya, dia cerita teman-teman dia itu ya mereka tuh jarang punya orang tua yang bijak intinya gitu. Betul. Dan ketika mereka punya problem, nasihatnya juga gak bijak. Betul. Tentunya ini akan melahirkan sebuah generasi yang fatherless tadi kan gitu. Makanya kembali ya, bottom line is satu-satunya kunci untuk mengalami pemulihan ini adalah ya kita harus mengalami Tuhan yang adalah Bapa itu. Ya, karena kan memang seperti dituliskan di hati setiap manusia itu memang ada satu lubang kosong. Seperti puzzle yang empty yang gak bisa diisi pakai apapun. Materi gak bisa, kenikmatan gak bisa, pokoknya selalu ada yang gak puas kecuali puzzle itu diisi oleh kasih Bapa surgawi. Nah jalannya pintunya Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang akulah jalan, kebenaran, kehidupan, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau gak melalui aku. Nah puji Tuhan saya tahun 91 itu ketemu dengan pribadi Yesus ini ya. Dan Yesus dan Tuhan kan satu dan Bapa tuh satu kan. Nah disitulah saya mengalami kasih Bapa sekaligus. Gitu. Nah, itu yang memtransformasi hidup saya lah. Gitu. Itu benar ya. Emang apa ya? Saya sih cukup bersyukur karena saya punya orang tua yang sangat baik. Ya. Jadi papa saya itu bisa dibilang dia mewakili Bapa di surga dengan baik lah ya. Puji Tuhan. Dan oleh karena itu saya juga sadar ketika saya jadi suami, jadi seorang ayah gitu ya. Kita tuh sebagai pria tuh tugasnya adalah mewakili Tuhan dengan baik sih kayaknya. Tuh, teladan. Teladan hidup. Contoh, model, nggak ada yang lain, ya kan?
gitu loh. Karena saya lihat juga banyak di teman-teman saya juga yang orang tua nggak jadi teladan ya. Bagaimana bisa ya tanda kutip bisa jadi berkat kalau udah nggak jadi teladan kan. Jadi teladan dulu dong, nanti pasti jadi berkat gitu loh. Karena anak saya bilang, ya kalau intinya gini lah, apa yang saya lakuin itu berbicara lebih keras dibanding apa yang saya ngomong. Oh true, bener banget itu 100%. Tapi kan seringkali orang tua, don't do as I do as I say. Ya makanya jangan kebanyakan omong-omong Apa doang, omong-omong doang. Omdo. Omdo jangan ya. Ayo orang tua tuh ya usahakan kalau udah janji ditepati ya. Kalau belum bisa berjanji nggak usah berjanji ya. Nanti kecewa anak-anak kita. Gitu kan? Iya udah ya. Karena Alkitab juga bilang kan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu satu sebenarnya Alkitab kita tuh luar biasa loh, telah memberikan banyak hikmat kepada kita ya untuk menjalani kehidupan kita baik sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai leader, pemimpin. Banyak dengar, ya banyak ngomong. Kalau banyak ngomong tuh banyak salah kan kata Alkitab, betul nggak? Ya kan? Orang bodoh aja kalau diam kesannya hikmat. Nah itu sudah. Setuju. Iya, ini karena ini menurut saya ini kebutuhan yang sangat penting ya di zaman sekarang ini, anak-anak muda ini lagi cari identitas kan. Betul. Terutama kayak di Amerika tuh ada woke culture segala macam itu, bahwa saking nggak ngerti dirinya siapa gitu, bahkan dia wanita tuh apa aja dia nggak tahu. Makanya ini penting nih karena kamu touch itu ya, aku harus ngomong. Makanya Alkitab telah berkata, dan ini bisa spesifik begini loh, di Perjanjian Lama, di kitab terakhir yang namanya Maleakhi itu, pasal 4 ayat 5 sampai 6 saya bacakan ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu yang kita sedang nantikan semuanya. Maka itu akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang dan memukul bumi sehingga musnah. Dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya sebetulnya bukan dikatakan musnah tapi kena kutuk. Coba kita lihat sekarang kejahatan di mana-mana kan pada jalela. Kalau kita ke penjara mau jujur aja, open heart ya, open mindset ya. Itu semua rata-rata karena ya tadi fatherless mereka. Gitu loh. Mereka jatuh ke drug, overdosis, seks bebas begitu karena core-nya akarnya memang karena kurangnya tadi ya peran dan fungsi bapak ya. Dan sangat menariknya ditutup dengan ayat tersebut, dibuka lagi di Perjanjian Baru dalam Lukas pasal pertama ayat 16-17, hal yang sama. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh, maksudnya Yohanes Pembaptis ini ya pelayanannya, dan kuasa Elia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Maksudnya apa? Jadi kita sebagai umat Tuhan tidak akan pernah layak kalau kita tidak mengalami kasih Bapa tadi. Itu sangat esensial. Itu nggak main-main. Ya. Jadi kalau kita lihat 8 miliar lebih manusia di bumi ini, banyak sekali mereka yang belum terjamah, tersentuh oleh kasih Bapa surgawi. Dan kalau mereka nggak pernah ngalamin, mereka nggak bisa juga orang di bawah mereka ngalamin ya. Nah ini sekarang yang saya lagi dalamin dan saya kayaknya ini destiny saya deh, ya tentang father ini, fatherhood ini, membapai generasi. Ada survei di Amerika itu di penjara itu 80% dari penghuninya nih, kalau yang pria ya, itu pasti dari single parent home. Dan mereka itu tinggalnya sama mamahnya. Dan bapaknya nggak ada gitu, 80%. Berarti tuh secara statistik tuh udah membuktikan bahwa emang peran bapak itu penting sekali ya. Banget. Sangat amat penting ya. By the way, ayat tadi tuh menarik, kenapa Elia itu bisa berubah ya Kak ya. Karena kalau Elia di Perjanjian Lama kan istilahnya api turun dari langit gitu kan ya. Nah itu apa yang bisa, perubahannya di mana tuh Kak Elia? Dari yang lama jadi yang baru. Perubahannya? Iya. Ya bentuk pelayanannya ya. Ya lebih ke esensinya gitu loh. Yaitu hati bapak-bapak kembali kepada anaknya dan orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, supaya mempersiapkan umat yang layak gitu loh ya. Jadi yang awalnya tuh mesti hati bapak dulu balik ya. Iya. Makanya saya ingat tuh kurang lebih 20 tahun kalau nggak salah, 30 tahun yang lalu malah ya, 20 tahun saya lupa. Itu kan ada kegerakan hati bapak ya. Oh itu sangat luar biasa ya. Salah satunya saya itu yang mengalaminya juga. Ya tapi kan belum ngerti sejauh ini ya.
nggak apa-apa. Ada orang yang tahu di awal, ada orang yang tahu di. Jadi gini, pokoknya yang kita jalani ini semua dalam anugerah dan kedaulatan Tuhan. Ya, ya, gitu aja sih. Gitu. Iya, iya. Mungkin ada nasihat apa nggak Kak buat anak-anak muda yang dengerin kita nih? Nasihat saya ya, Hmm. ya kita harus apa ya, ketemu sumber yang benar. Dan kebetulan Bapak yang dalam bahasa Arab itu adalah Ava itu betul-betul artinya memang sumber. Ya, bahkan dikatakan Allah adalah kasih kan. Jadi kita nggak bisa dapat kasih yang sempurna dari manusia, karena manusia nggak ada yang sempurna kan. Bagaimana bisa mengasihi sempurna? Tentunya kita harus langsung kepada Allah yang adalah kasih, Bapa yang adalah kasih itu sendiri. Nah dari situ nanti kamu akan lewat alami journey-mu, ya, pemulihan demi pemulihan, penyembuhan demi penyembuhan, sehingga kamu akan bisa mengalami terobosan demi terobosan, ya, gitu. Jadi kalau menurut saya, yuk kita semua yang mungkin kamu disebut anak haram, anak gampang, anak buangan, disia-siakan, bahkan kamu di abuse ya. Pesan saya jangan berhenti berharap. Ada sepasang mata ya, Bapa Surgawi yang tetap mengasihi kamu ya. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan. Saya percaya kalau kamu dengan tulus semuanya minta kepada Tuhan untuk mengalami kasih Bapa Surgawi, Dia pasti akan menyatakannya. Itu sih pesan saya. Wow. Thank you banget Kak Jansen buat waktunya nih sharing. Aku percaya kesaksiannya tadi tuh bisa jadi berkat buat banyak orang gitu ya. Puji Tuhan. Dan terima kasih juga yang buat di rumah udah dengerin sejauh ini. Sampai ketemu di Bincang Menjuru berikutnya. Bye.